Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper .co.id dengan headline Komplotan pencuri spesialis ganjal ATM lintas provinsi diringkus Satreskrim Polres Lampung Utara. Dari Lampung Utara melaporkan, Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara berhasil membongkar aksi kejahatan lintas provinsi dengan meringkus 3 pelaku spesialis ganjal mesin ATM. Adapun ketiga pelaku yang diamankan berinisial N 35 tahun, ADN 29 tahun, dan H 37 tahun, ketiga warga Kota Agung Kabupaten Tanggamus Lampung. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan melalui Kasat Reskrim AKP Setaboyo menjelaskan, modus operandi komplotan ini terbilang licin, mereka bekerja sama dalam melancarkan aksinya. Ada yang berperan sebagai pengganjal mesin ATM, berperan tukang tukar kartu ATM korban, ada bertugas mengintai PIN korban secara cermat serta bertindak sebagai mengawasi situasi, kata AKP Setaboyo Kamis 21 November 2024. Kasat menjelaskan, pelaku menggunakan modus mengganti kartu ATM korban setelah memperoleh PIN, lalu menguras isi rekening. Salah satu korban di Lampung Utara mengalami kerugian hingga 170 juta rupiah. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan 2 tersangka, berikut barang bukti buku rekening, 58 kartu ATM, uang tunai 2 juta rupiah, dan tusuk gigi yang digunakan untuk ganjal ATM, serta identitas palsu, ujarnya. Pengungkapan ini berkat kerjasama tim Resmob Metro Jaya dan TK 308 Polres Lampung Utara membekuk 3 pelaku. 2 tersangka diamankan di Polres Lampung Utara dan 1 tersangka di Polda Metro Jaya. Di wilayah Polda Metro Jaya, kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku ini bahkan mencapai 2 miliar rupiah tuturnya. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya masih dilansir dari Lampung Newspaper .co.id dengan headline Edarkan Sinte via online, oknum mahasiswa di Metro ditangkap polisi. Dari Metro melaporkan, Satres Narkoba Polres Kota Metro mengamankan seorang mahasiswa pelaku pengedar tembakau gorila alias Sinte yang mengedarkan barang haram jualannya via online melalui media sosial. Kasat Narkoba Polres Kota Metro, AKP Hendur Muhammad mengatakan, pelaku yang ditangkap merupakan mahasiswa berinisial FA 23 tahun warga Tangerang, Banten. Ungkap kasus ini berawal pada Sabtu, 16 November 2024 sekitar jam 9 malam, anggota Satres Narkoba Polres Metro mengamankan pelaku di depan sebuah rumah di wilayah Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, kata AKP Henur, Kamis 21 November 2024. Saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone pelaku, ditemukan bukti bahwa pelaku benar telah menyebarkan tembakau gorila di sejumlah titik di kota Metro untuk dijual secara online tambahnya. Berdasarkan informasi tersebut, lanjut dia, polisi langsung membawa pelaku untuk menunjukkan tempat ia meletakkan narkoba. Alhasil, ditemukanlah 2 gulungan berlapis lakban warna coklat yang masing-masing berisi 1 plastik lip bening berisi Sinte di jalan samping kantor Kelurahan Tejo Agung. Selanjutnya, pelaku berikut barang buktinya itu dibawa ke Mapolres Kota Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terangnya. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan pasal 111 ayat 1 Jungto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir yang dilansir dari Ramsel.co.id dengan headline Lagi asik rekap hasil, bandar togel diringkus polisi di teras rumah warga Banjarmasin. R harus berurusan dengan polisi akibat ulahnya. Dia ditangkap di rumah warga Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan setelah diduga menjadi bandar togel. R ditangkap ketika polisi sedang patroli dalam rangka cegah tindak pidana C3, curat, curas, dan curanmor. Kanit Reskrim Polsek Penengahan, Ibda Rizky Aulia, memimpin langsung patroli yang kebetulan menerima informasi dari warga bahwasanya ada aktivitas perjudian togel di lokasi tersebut, ujar Kapolsek Penengahan, Ibtu Diksko Subing, Kamis 21 November 2024. R ditangkap pada Selasa 19 November 2024. Sebelum itu, polisi memang sudah melakukan penyelidikan. Kebetulan R sedang menikmati aktivitasnya merekap hasil pemasangan togel dari beberapa pelanggan melalui aplikasi WhatsApp. Ada barang bukti berupa uang tunai Rp330.000 dan sebuah ponsel yang berisi catatan transaksi perjudian, katanya. Saat dilakukan interogasi, R mengakui perannya sebagai bandar togel.
Duit hasil pemasangan togel dari para pemain disetorkan kepada seorang pelaku lain bernama RD yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Jangan coba-coba sembunyi, kami akan terus memburu pelaku lain yang terlibat dalam jaringan ini, tegas Disko. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Saya Arisa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.